Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniatul Fadilah, peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Tangerang, angkatan 69 tahun 2022. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola negara. Yang pertama, mengapa perlu ada transformasi dalam pelayanan publik dan tata negara? Salah satunya karena adanya perkembangan teknologi dan peningkatan kompetensi dalam penggunaan teknologi pada sumber daya manusia di sektor publik di beberapa negara maju. Perubahan ini memacu Indonesia untuk melakukan transformasi layanan publik sehingga dapat bersaing secara global. Kedua, karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah merubah sistem kerja para aparatur sipil negara, sehingga diberlakukannya work from home, yang memberikan dampak adanya penggunaan fasilitas pendukung bagi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh ASN dan juga pemberian layanan bagi masyarakat. Yang ketiga, menurut laporan Institute for Management Development atau IMD, World Digital Competitiveness Ranking 2021, Indeks Daya Saing Digital Indonesia menempati urutan 3 terendah di Asia dengan skor 50,17, hanya lebih tinggi dari Mongolia dan Filipina. Berdasarkan data tersebut, tentunya Indonesia perlu untuk terus bersaing dalam teknologi digitalisasi. Salah satunya dengan transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tentu saja dengan adanya transformasi digital ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat, yaitu pelayanan dapat dijangkau dengan lebih mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Azura, peserta CPNS Latsar Kabupaten Tangerang, gelombang 69, kelompok 3, tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang PNS yang digital literated. Menurut Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, mendefinisikan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, di mana pengguna SPBE merupakan instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Literasi digital adalah sesuatu yang dibutuhkan di era informasi saat ini agar masyarakat bisa meningkatkan kemampuan mereka di dunia internet dan dapat memanfaatkan secara lebih maksimal. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi kian mutakhir dan mulai dibutuhkan baik dalam akademik maupun profesional. Hal tersebut melatar belakangi pentingnya literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui elektronik. Dari buku Literasi Digital, UNESCO menjelaskan tentang literasi digital yang berhubungan dengan life skills atau kecakapan. Kemampuan ini tak hanya melibatkan teknologi saja, tetapi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk kompetensi digital. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam visi misi Presiden Jokowi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Penilaiannya dapat ditinjau dari etis dalam mengakses media digital, budaya menggunakan media digital dengan aman, dan kecakapan menggunakan media digital.
Untuk konsep literasi digital telah lama berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diharapkan PNS mampu melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik dengan teknologi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Astriani. Saya adalah peserta Laksar CPNS Golongan 3 Pemerintah Kabupaten Tangerang, Gelombang 12, Angkatan 69, Kelompok 3, Subkelompok 2. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai literasi digital dan juga ruang lingkupnya. Pengertian literasi digital menurut UNESCO adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan dan kewirausahaan. Menurut Buckingham, literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mempresentasikan realita di dunia, memahami bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Terdapat 4 kompetensi literasi digital, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 dasar yang harus dikuasai, yaitu penguasaan perangkat keras dan piranti lunak, penguasaan menggunakan mesin telusur atau search engine, penguasaan aplikasi chat dan media sosial, serta penguasaan aplikasi dompet digital dan juga e-commerce. Dengan bercakap media dapat memudahkan dan mendukung kinerja seorang ASN dalam melaksanakan pelayanan publik. Contoh perilaku yang sesuai dengan pilar cakap media antara lain menggunakan video conference seperti Zoom ataupun Google Meet untuk diskusi dan rapat jarak jauh, memanfaatkan Google Sheet, Google Doc, atau Google Drive untuk berbagi informasi terkait tugas dan pekerjaan, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar sejawat. Menggunakan aplikasi media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Twitter maupun Facebook sebagai media edukasi atau sosialisasi. Contoh perilaku yang kurang sesuai dengan pilar cakap media adalah mengakses YouTube pada saat jam kerja untuk menonton video yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berbagi informasi yang kurang jelas kebenarannya, dan tidak ingin mempelajari hal baru yang berkaitan dengan teknologi. Internet mengandung banyak sekali informasi baik yang positif maupun yang negatif, maka seorang ASN dituntut untuk menguasai pilar budaya bermedia digital agar terhindar dari nilai-nilai negatif dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Digital culture adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 4 dasar berbudaya media digital, yaitu yang pertama, pengetahuan dasar, Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya. Membedakan informasi yang tidak sesuai dengan Pancasila, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mendukung perilaku konsumsi sehat, rajin menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Contoh perilaku yang sesuai dengan pilar budaya digital antara lain, mengirim pesan kepada atasan atau rekan kerja dengan sopan, seperti mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian menjelaskan keperluan menghubungi mereka dengan bahasa yang jelas dan benar, serta tidak lupa mengucapkan terima kasih.
Yang kedua, mencari informasi dengan sumber yang terpercaya sebagai acuan dalam mengerjakan tugas dan menghindari berita-berita yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, misalnya yang mengandung nilai sara dan perpecahan. Contoh perilaku yang kurang sesuai dengan pilar budaya digital adalah posting berita yang tidak benar atau bersifat provokatif di media sosial, mengirim pesan dengan bahasa yang kurang sopan, dan mengambil informasi yang kurang jelas dan tidak valid sumbernya sebagai bahan referensi membuat suatu tugas. Ruang lingkup literasi digital selanjutnya adalah digital ethics. Digital ethics atau etis dalam bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku digital etik. 1. Tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Sebagai contoh, etika ketika menerima kabar buruk yang ada di media sosial adalah tidak menyebarkan kabar buruk tersebut. Yang kedua, memberi saran atau komentar yang baik. Adanya komentar negatif tentang pelayanan, sebagai ASN kita harus mempraktikkan digital etik dengan tidak berkomentar negatif atau kasar. Yang ketiga, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang. Sebagai contoh, ASN sebagai pemberi pelayanan publik di bidang kesehatan mempunyai akses pada data pribadi terkait riwayat penyakit pasien. Sebagai ASN, kita dilarang menyebarkan hal tersebut kepada publik. Kemudian, perilaku negatif atau tidak beretika dalam bermedia digital. Yang pertama adalah menyebarkan berita hoax atau berita bohong dan palsu. Yang kedua, menyebarkan ujaran kebencian, provokasi, hasutan, atau hinaan. Yang ketiga, melakukan cybercrime, yaitu ancaman keamanan cyber, berupa pencurian identitas, pembobolan kartu kredit, pemerasan, maupun hacking. Bila terjadi pelanggaran terkait netiquette, maka sanksi yang akan diterima dapat dikucilkan dari kehidupan komunitas masyarakat digital, bahkan dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum, seperti Undang-Undang ITE, yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik. Ucapan seseorang bisa cepat hilang, tetapi apa yang ditulis atau disebarkan melalui media sosial akan abadi dalam jejak digitalnya. Ruang lingkup yang terakhir adalah digital safety atau aman bermedia digital, yakni kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku digital safety. 1. Sebagai ASN, senantiasa melakukan pemeliharaan alat digital seperti komputer, memberikan pengawasan dan memastikan penggunaan perangkat digital sesuai fungsi serta digunakan oleh orang yang mempunyai izin mengakses perangkat tersebut. Yang kedua, memastikan menggunakan sandi yang kuat dan memperbaharuinya secara berkala. Sebagai ASN juga perlu menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengembangan diri dengan menerapkan kemampuan analisis, verifikasi, evaluasi terhadap kejahatan digital seperti scam, spam, phishing, dan hacking. Perilaku negatif digital safety atau tidak aman bermedia digital. Yang pertama, menggunakan perangkat digital milik negara untuk membuka situs yang berbahaya. Yang kedua, memanfaatkan data pribadi masyarakat untuk penipuan atau kejahatan digital. Yang ketiga, menyebarluaskan rahasia instansi atau negara kepada publik dengan sengaja. Rapuhnya keamanan digital berpotensi menjadikan kebocoran data pribadi maupun penipuan melalui digital. Shalom, nama saya Ricky Gian Smartpaung, peserta Latsar tahun 2022 CPNS Kabupaten Tangerang, Angkatan 69, gelombang yang ke-12, kelompok ketiga, dan saya akan memaparkan materi sebagai berikut. Manfaat literasi digital bagi PNS. Yang pertama, literasi digital dalam melakukan analisis isu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tidak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian,
sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusinya penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitas dan penyebarannya bersifat masif. Kita sebagai ASN harus menyiapkan pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia agar keterampilan tidak sebatas mengoperasikan teknologi digital semata, tetapi harus dikaitkan dengan penambahan digital tutor, digital etik, dan digital safety. Peningkatan kompetensi literasi digital ASN diharapkan dapat menjawab tuntutan perubahan dan kebutuhan reformasi dan transformasi birokrasi. Yang kedua, literasi digital bermanfaat dalam kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Literasi digital upaya dalam menangkal disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh berita hoax adalah dengan menanamkan jiwa bela negara. Makna bela negara ini menjadi sikap dan tindakan yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan bangsa dan negara dalam menjaga dan melindungi negara secara keseluruhan dari ancaman disintegritas bangsa dalam melawan hoax. Sikap bela negara kita sebagai ASN yang dapat dilakukan untuk memerangi contoh berita hoax antara lain dengan memiliki rasa cinta tanah air, termasuk tidak menyebarluaskan berita-berita yang negatif, yang mengandung hoax, yang dapat meresahkan masyarakat, melaporkan para pelaku yang dicurigai sebagai penyebar berita hoax kepada pihak yang berwenang, sadar berbangsa dan bernegara, termasuk kesadaran dan kepatuhan dengan hukum atau undang-undang, dan yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, literasi digital membantu ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Pasal 3 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa ASN sebagai profesi harus berdasarkan pada beberapa prinsip. Di antaranya adalah nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Ada sejumlah unsur nilai dasar yang harus dimiliki pegawai ASN, yakni seperti memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah. Di ruang digital, percakapan budaya digital terkait nilai persatuan Indonesia dimulai dengan kesadaran untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita sebagai ASN harus mampu mengakses, mengeksplorasi, menyeleksi, dan mengelaborasi pengetahuan tentang Indonesia yang kita miliki untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, dan juga diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang batasan ujaran kebencian atau hate speech yang memprovokasi polarisasi atau perpecahan. Produksi konten harus berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, baik proses produksi maupun konten yang dihasilkan dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yakni cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan kekeluargaan atau kegotong royongan, juga kesatuan mematuhi hukum di Indonesia.